Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu transformasi Fourier dan mensimulasikan FFT di MATLAB. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Sabzal dengan NIM 04241063. Eh, Sebelum kita mensimulasikan transformasi Fourier, kita harus terlebih dahulu apa itu transformasi Fourier. Jadi transformasi Fourier itu secara sederhananya dia itu adalah alat matematis yang mengubah cara kita melihat sinyal dengan dia mengubah sinyal dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Jika deret Fourier sebelumnya membongkar sinyal periodik menjadi harmonik, maka transformasi Fourier akan memberitahu kita resep frekuensi untuk sinyal yang tidak berulang atau apriodik. Sehingga kita akan melihat bagaimana sinyal hidup di domain waktu dan bernapas di domain frekuensi. Pada langkah pertama, kita akan mendefinisikan sinyal di domain waktu di bagian pertama dan dua. Di bagian pertama, kita akan menentukan parameternya di mana fps sama dengan 1000 per Hz, terus dt sama dengan 1 per fs untuk selang waktu antar sampel per detik, L sama dengan 10 untuk durasi total sinyal yang kita amati per detik, N sama dengan L kali fs jumlah total titik sampel, dan T sama dengan min L per 2 dt L per 2 min dt untuk mendapatkan vektor waktu yang berpusat di 0. Selanjutnya, kita akan menciptakan pulsa kotak XT yang sangat sederhana pada bagian plot bagian 2, yang dimana ini tuh untuk yang seperti saya bilang tadi, untuk mendapatkan sinyal pulsa kotak yang di samping kanan ini adalah visualisasi dari bagian 2, yang dimana amplitudenya adalah 1 dan lebar pulsanya adalah 1 per detik. Jika kita plot di domain waktu seperti yang terlihat di pada layar, kita mendapatkan persegi yang familiar tingginya 1 dan lebar T. Dan inilah wujud sinyal yang kita analisis nanti. Selanjutnya pada bagian ketiga, kita akan menghitung transformasi Fourier menggunakan FFT. Jadi pada bagian 3 ini adalah inti dari simulasi transformasi Fourier ini. Pertama kita akan gunakan fungsi FTX, yang dimana untuk mendapatkan spektrum frekuensi mentah. Terus kita masukkan menjadi codingannya adalah x underscore raw sama dengan FFTX. Dan sehingga karena fungsi FFT ini memberikan hasil mulai dari frekuensi 0 hingga fs, kita harus menggunakan FT shift untuk mengatur ulang spektrumnya, sehingga frekuensinya 0 berada di tengah, membentang dari min fs per 2 sampai fs per 2. Sehingga codingannya adalah x min x underscore shifted sama dengan FFT shift dalam kurung x underscore raw tutup kurung. Jadi ini sudah dapat nih kita untuk mengatur ulang. Tetapi kita harus juga mengskalakan amplitudo yang kita punya untuk dengan mengalihkan hasil FFT dengan delta. Yang dimana ini nih adalah untuk membuat hasil discrete FFT kita mendekati solusi kontinu. Jadi pada saat yang sama, bagian 4 kita juga akan membuat sumbu frekuensi angular W agar kita mendapat plot hasil ini dalam satuan yang paling umum yang digunakan, yaitu radian per detik. Jadi pada perlu juga kita akan membuat sama. Selanjutnya pada bagian 5, eh, pada bagian 5 ini adalah untuk memvisualisasikan yang kita sudah buat sebelumnya, codingan sebelumnya. Yang dimana hasil visualisasinya bisa dilihat di sini. Ada dua visualisasi di mana magnitud dan fase. Pada plot magnitud, kita melihat bahwa bentuk gelombang kasnya ini adalah fungsi sin, yang dimana sin x per x. Pada puncak 0, pada puncak utama berada tepat di W sama dengan 0. Bisa dilihat di gambar tepat di 0. Sehingga bentuk sing ini menunjukkan bahwa pulsa kotak meskipun tampak sederhana sebenarnya terdiri dari jumlah
sehingga frekuensi sinusoidal dengan amplitudo sangat menurun. Frekuensi nol ini juga pada fungsi sin akan menandakan bandwidth pulsa kotak yang berbanding terbalik dengan lebar pulsa T-nya. Semakin sempit pulsa kotak di domain waktu, maka semakin lebar bentuk sin yang di domain frekuensi. Sehingga bisa dilihat di visualisasi, dia akan mengkerucut karena seperti yang saya tadi bilang, semakin sempit pulsa di kotak domain waktu, maka semakin lebar bentuk sin di domain frekuensi. Selanjutnya pada plot fase. Plot fase ini akan menunjukkan perubahan nilai dari 0 ke pi dan min pi pada setiap titik 0 dari fungsi sin. Perubahan fase 180 derajat gitu, akan mencerminkan pergantian tanda positif ke negatif dari lobus sin menggunakan lobus sin. Ya, dari lobus sin. Maka dari itu kita akan menggunakan unwave untuk mendapatkan representasi yang lebih mulus. Jadi seperti yang kalian lihat, simulasi ini akan menunjukkan kekuatan FFT yang pulsa kotaknya sangat tajam dan tiba-tiba di domain waktu harus diwakili oleh banyak frekuensi tinggi di domain frekuensi. Sebaliknya sinyal yang mulus dia akan meramping di domain frekuensi. Maka dari itu ini adalah prinsip dasar dari analisis sinyal dan teori komunikasi. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dan apapun itu. Terima kasih sebelumnya sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.